Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana sih caranya membudidayakan jamur tiram. Nah, keterampilan ini akan ditemani oleh pakarnya langsung loh, yaitu Bapak Rudi, yang mana beliau adalah seorang petani spesialis membudidayakan jamur tiram. Oke, langsung aja yuk. Let's check out. Ketika kita ingin membudidayakan jamur tiram, yang pertama kita siapkan tentunya adalah media tanamnya. Media tanam untuk jamur disebut dengan backlog. Sedangkan tempat untuk membudidayakan jamur atau rumah jamurnya disebut dengan kumbung jamur. Berikut ini contoh kumbung jamur milik Bapak Rudi yang beliau beri nama dengan Omah Produksi Jamur, yang mana berlokasi di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kumbung jamur ini usahakan ditempatkan pada ruang yang lembab, sehingga jamur akan tumbuh berkembang dengan baik. By the way, pasti pada penasaran ya, komposisi apa saja yang terdapat di dalam backlog? Oke, setelah ini kita akan melihat proses awal bagaimana pembuatan backlog yang dibuat oleh Omah Produksi Jamur. Bahan utama yang digunakan ada 4, yaitu serbuk kayu atau gergajen, kapur, bekatul, dan yang terakhir adalah air. Komposisi dari keempat bahan ini dicampurkan secara rata, lalu akan difermentasikan atau didiamkan selama kurang lebih 12 jam. Kemudian dipadatkan dan dipacking ke dalam wadah plastik yang telah disediakan. Jika proses mengukus backlognya telah selesai, kemudian didiamkan sementara agar backlognya dingin terlebih dahulu, kurang lebih selama 2 kali 24 jam. Tahapan selanjutnya yaitu proses oven yang biasanya disebut dengan mengukus atau ngetim. Tapi sebelumnya backlognya ditutup dulu ya dengan cincin jamur agar tidak tumpah nantinya. Pengukusan dilakukan selama kurang lebih 7 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Satu kompor besar ini dapat memuat kurang lebih 1.100 backlog. Kendalanya, jika dalam proses pengukusan kurang matang, maka akan dapat menimbulkan tumbuhnya trichoderma. Trichoderma adalah jamur liar, istilah lainnya adalah buto hijau atau buto ireng. Jika buto hijau atau buto ireng ini tumbuh, maka backlog tersebut menjadi produk gagal atau tidak dapat digunakan sebagai media tanam jamur. Setelah backlog sudah didinginkan, selanjutnya adalah proses pembibitan jamur.
Bibit jamur berwarna putih yang memiliki komposisi dari campuran serbuk kayu gergajen dan juga jagung giling. Boleh juga kok dengan jenis biji-bijian yang lainnya. Kemudian, kita tunggu kurang lebih selama 2 minggu. Proses menunggu ini dinamakan dengan proses inkubasi. Selama proses inkubasi ini, maka secara tidak langsung backlog akan terkontaminasi dan memunculkan benang-benang putih yang dinamakan dengan hifa. Sedangkan perkumpulan hifa dinamakan dengan istilah miselium. Berikut ini contoh backlog berdasarkan usianya. Pertama berusia 0 hari paling kiri masih berwarna coklat keseluruhannya. Sedangkan yang tengah berusia 2 minggu yang mana sudah terkontaminasi dengan baik dan berhasil memunculkan hifa setengah dari ukuran backlog dan merupakan batas minimum sudah boleh digunakan. Dan yang paling kanan, backlog usia 1 bulan dan sangat siap untuk digunakan menjadi media tanam jamur. Jika backlog sudah diletakkan di kumung jamur, yang harus dilakukan yaitu menjaga kelembapannya dengan rajin menyiramnya. Untuk cara penyiramannya, seperti yang telah dicontohkan oleh Bapak Rudi. Jangan sampai kekurangan air karena akan mengakibatkan kekeringan. Dan jangan pula kelebihan air karena jamur akan tumbuh menjadi kuning hingga busuk. Oh iya, sesekali boleh banget loh sambil diajak ngobrol jamurnya. Tumbuh yang sehat ya jamur ya. Wah, akhirnya proses kita yang terakhir. Jika jamur telah berhasil tumbuh dengan baik, maka siap untuk dipanen. Proses dapat tumbuhnya jamur kurang lebih 1 bulan hingga 1 bulan setengah, bergantung pada masing-masing kelembapan backlog. Satu backlog dapat digunakan 3-4 kali panen, hingga backlog berubah warna menjadi hitam. Untuk proses memanennya sendiri dengan cara mematahkan dari bawah ke atas, atau istilah Jawanya ditoklek dari bawah. Jadi bukan dicabut ya, karena akan dapat melukai backlognya tersebut. Jika backlog sudah berubah warna menjadi kehitaman atau sudah lebih dari 3-4 bulan, jangan langsung dibuang dulu ya.
karena bisa kita daur ulang dengan cara menebarkan ke dalam tanaman untuk dijadikan pupuk, atau bisa juga sebagai media membudidayakan cacing. Jamur tiram yang telah dipanen ini bisa menjadi bahan dasar berbagai olahan masakan dengan cita rasa yang lezat loh. Contohnya seperti menu tumis jamur tiram asam manis, sate jamur, bakso jamur, atau bisa kita goreng jadi jamur crispy. Dikukus pun juga bisa jadi pepes jamur. Ya, membayangkannya saja berbagai macam menu masakan olahan jamur tiram, jadi lapar ya. Bagaimana nih belajar keterampilan kali ini? Seru banget kan? Jadi tidak sabar untuk memulainya. Mungkin cukup sekian video tentang proses membudidayakan jamur tiram persembahan Pondok Pesantren Darul Falah Pesongo, Semarang bersama Oma Produksi Jamur. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan ke Bapak Rudi ya. Terima kasih semuanya dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.